Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, malam ini kami hadirkan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Terekam oleh mata kamera dan saksi mata di lapangan, namun sulit dijelaskan oleh nalar dan logika manusia. Kebakaran dahsyat melanda wilayah Israel, bermula dari hutan-hutan yang menghitam terbakar, lalu menjalar ke kota-kota besar hingga mencapai fasilitas militer. Namun yang paling mencengangkan bukanlah hanya soal api yang melahap, melainkan kemunculan kawanan gajah liar dan burung-burung raksasa yang turun dari langit membawa api menyala di cakarnya, menyerbu markas militer Israel dan menghancurkannya tanpa perlawanan berarti. Para tentara dan petugas pemadam kebakaran dibuat tak berdaya, tak hanya oleh panasnya api, tapi juga oleh makhluk-makhluk misterius yang menyerbu dengan kekuatan di luar nalar manusia. Gajah-gajah merobohkan pagar besi, menerjang barak, dan meluluh lantakkan kendaraan tempur. Di saat bersamaan, burung-burung raksasa berputar di langit, menjatuhkan bola-bola api, membuat pangkalan militer hangus dalam hitungan menit. Apakah ini fenomena alam yang belum terungkap? Ataukah ini adalah pesan yang dikirim oleh kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, dari sekadar manusia bersenjata? Sebuah peringatan yang tak bisa ditangkis oleh senapan, rudal, atau teknologi canggih. Karena ini datang bukan dari bumi semata, tapi mungkin dari langit, dari alam, atau dari sesuatu yang selama ini kita abaikan. Simak kisah lengkapnya dan bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dan saksikan bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan mengerikan yang membuat seluruh dunia menahan napas. Israel terbakar hebat. Gajah liar dan burung raksasa serbu markas militer secara misterius. Tel Aviv, situasi mencekam terjadi di wilayah selatan Israel sejak dini hari tadi. Ribuan warga dievakuasi dalam kondisi panik setelah kobaran api raksasa menyelimuti kawasan hutan Negev dan menyebar dengan cepat ke pinggiran kota Be'er Sheva. Namun yang membuat geger dunia bukan hanya kebakaran besar itu, melainkan munculan puluhan gajah liar dan burung raksasa dari arah hutan yang menyerbu langsung ke markas militer utama IDF secara misterius dan tak terkendali. Menurut laporan eksklusif yang diterima tim kami, peristiwa ini bermula pada pukul 2:13 dini hari waktu setempat. Langit tampak memerah menyala. Api menjalar dari kawasan hutan kering yang selama ini dikenal aman. Namun, tidak ada tanda-tanda petir atau cuaca ekstrem sebelumnya. Sumber api masih diselidiki, tapi yang mengejutkan adalah tak lama setelah api membesar, suara gemuruh terdengar dari arah barat daya. Warga sekitar mengira itu gempa bumi atau ledakan militer, tapi ternyata itu adalah suara langkah kaki. Gajah, ya gajah, bukan satu atau dua, tapi puluhan. Gajah-gajah besar, dengan mata merah menyala seolah marah dan ketakutan, menyerbu dari balik kabut asap dan api. Mereka berlari menuju pagar kawat berduri markas militer Sde Teiman, sebuah pusat komando penting milik Israel. Prajurit yang berjaga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mencoba menghentikan laju kawanan gajah dengan tembakan peringatan, tetapi tidak mempan. Gajah-gajah itu menerobos pagar baja dan menghancurkan pos-pos pengawasan dengan kekuatan luar biasa. Belum sempat tentara Israel memahami apa yang terjadi, dari langit terdengar jeritan aneh yang menggema dan memekakkan telinga. Langit yang sudah merah karena api mendadak dipenuhi bayangan besar, bayangan burung. Tapi ini bukan burung biasa. Bentuknya sangat besar, rentang sayapnya bisa mencapai 6 meter. Yang lebih menakutkan, beberapa dari mereka membawa kobaran api di cakarnya. Entah dari mana asal api itu, tapi saat burung-burung itu hinggap di atap markas, langsung muncul ledakan-ledakan kecil dari dalam gedung. Satu persatu pos militer terbakar. Mobil lapis baja yang diparkir di halaman hancur ditabrak gajah-gajah yang mengamuk. Sementara itu, burung-burung raksasa terus berputar di langit seperti memantau dan memburu sesuatu. Salah satu burung bahkan dilaporkan mencengkeram tangki bahan bakar dan menjatuhkannya ke dalam api, membuat ledakan dahsyat terjadi di bagian timur markas. Beberapa saksi mata mengatakan,
Tampak seolah burung-burung ini benar-benar tahu kemana harus menyerang. Seperti ada komando tak terlihat. Pasukan darurat yang dikerahkan dari kota Beersheba kewalahan. Petugas pemadam kebakaran tidak sanggup mendekati lokasi karena suhu panas yang luar biasa dan serangan sporadis dari gajah serta burung. Satu unit truk pemadam bahkan dibalik oleh gajah yang sedang mengamuk. Asap tebal membuat jarak pandang hanya 5 meter, dan komunikasi radio terganggu oleh gangguan misterius. Kementerian Pertahanan Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, tapi informasi yang kami dapatkan dari sumber internal menyebutkan bahwa markas D. Teiman sudah dinyatakan dalam kondisi total shutdown. Artinya seluruh sistem senjata, pengawasan, dan komunikasi di tempat itu lumpuh. Lebih dari 40 tentara luka-luka dan 6 orang dinyatakan hilang, termasuk seorang perwira tinggi berpangkat kolonel. Di luar markas, warga sipil menyaksikan sendiri peristiwa ini dari jarak jauh. Salah seorang warga bernama Shira Ben David mengatakan kepada media lokal bahwa ia melihat langit seperti terbakar dan terdengar suara-suara hewan liar menangis. Saya belum pernah melihat burung sebesar itu. Cakar mereka menyala seperti api. Mereka menyerbu seperti pasukan perang dari surga atau neraka, ujarnya sambil menangis. Sementara itu, ahli hewan dari Universitas Haifa mengatakan bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Kami tidak pernah mencatat populasi gajah liar sebesar itu di Israel. Bahkan jika berasal dari Afrika atau wilayah konflik, mustahil mereka bisa muncul di tengah malam dengan arah serangan yang jelas seperti ini, kata Profesor Eliav Moore, pakar zoologi. Sedangkan untuk burung raksasa, ada spekulasi bahwa mereka adalah hasil mutasi atau mungkin spesies langka yang selama ini tersembunyi di dalam kawasan hutan terlarang. Namun pertanyaannya, mengapa mereka muncul saat kebakaran terjadi? Mengapa mereka menyerang markas militer, bukan pemukiman sipil? Sejumlah pihak internasional mulai angkat suara. Dari Kairo hingga New York, para pengamat militer mencurigai ada yang tidak beres. Beberapa menduga ada eksperimen militer yang gagal dan menyebabkan reaksi berantai dengan hewan-hewan liar. Sementara itu, kelompok-kelompok pro-lingkungan menuding keras pemerintah Israel atas kebakaran hutan yang bisa jadi dipicu oleh uji coba senjata. Alam membalas, tulis akun X resmi Earth Guardian Middle East. Di sisi lain, suasana di rumah sakit militer sangat genting. Para tentara yang berhasil dievakuasi mengalami trauma berat. Seorang prajurit muda hanya menyebut namanya sebagai Amir, terus menangis saat ditanya. Ia hanya berkata berulang kali, "Itu bukan binatang, itu bukan binatang." Mereka tahu, mereka melihat kami. Hingga berita ini diturunkan, api masih menyala. Gajah-gajah liar belum meninggalkan lokasi. Burung-burung besar juga masih terlihat berputar di udara. Kadang turun membakar bagian-bagian markas yang tersisa. Pemerintah mengeluarkan status darurat nasional dan mengevakuasi lebih dari 15.000 warga di radius 20 km dari pusat kebakaran. Dunia menunggu klarifikasi. Apa sebenarnya yang terjadi di Israel Selatan malam ini? Apakah ini serangan alam? Atau pertanda besar dari kekuatan yang tak dikenal? Israel masih belum tenang. Pasca kejadian aneh di markas militer di Teiman, dunia internasional gempar. Video-video amatir memperlihatkan kawanan gajah liar menyerbu pagar militer dan burung raksasa mengeluarkan api dari cakarnya. Viral di media sosial. Banyak yang menyangka video tersebut palsu. Namun laporan resmi dari media lokal dan saksi mata langsung membenarkan bahwa insiden itu nyata. Pihak militer Israel menutup rapat semua informasi internal. Namun beberapa petugas pemadam kebakaran yang berhasil selamat mulai buka suara. Salah satunya adalah Yosef Baruch, pria berusia 42 tahun yang sempat berada di titik api saat serangan terjadi. Saya tidak pernah lihat gajah seperti itu. Besar, tinggi hampir 4 meter. Mereka seperti tahu kemana harus menyerang. Mereka tidak liar, tapi terarah, ujar Yosef dengan suara gemetar dalam wawancara radio setempat. Dan burung itu, entah itu burung atau sesuatu dari neraka, cakarnya menyala. Saya lihat satu tentara terbakar hidup-hidup setelah dicengkeram makhluk itu.
Kebakaran hutan yang semula dianggap akibat musim panas ekstrem, kini diselidiki ulang. Sebuah rekaman thermal dari drone memperlihatkan sumber api yang tiba-tiba muncul dari udara, tanpa adanya sambaran petir atau ledakan. Lebih anehnya lagi, api itu seperti mengejar, membentuk pola aneh yang bergerak menuju instalasi militer, bukan menyebar secara alami seperti kebakaran biasa. Dinas Rahasia Israel, Mossad, kini dilibatkan. Mereka mulai mencari keterkaitan antara kepercayaan kuno, legenda Timur Tengah, dan peristiwa yang tak bisa dijelaskan ini. Salah satu titik yang diselidiki adalah Gua Megiddo, tempat yang diyakini sebagai lokasi Armageddon menurut ajaran kuno. Di tempat lain, Profesor Elia Ben Harun, pakar zoologi dari Universitas Tel Aviv, mengajukan teori gila namun mengejutkan. Ia meyakini bahwa ada hewan purba yang hidup di bawah tanah atau di kawasan terlindungi selama ribuan tahun dan kini muncul akibat aktivitas manusia yang merusak alam. Namun, teori itu dibantah oleh banyak ilmuwan. Mereka mengatakan tak ada spesies gajah atau burung sebesar itu dalam catatan biologis di wilayah Timur Tengah. Apalagi yang bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Sementara itu di daerah Ashkelon, 20 km dari titik serangan awal, gelombang kedua serangan terjadi. Kali ini lebih brutal. Sebuah depot amunisi terbakar tiba-tiba pada pukul 3 dini hari. Ledakan dahsyat mengguncang kota. Saksi mata mengatakan mereka melihat burung raksasa dengan sayap membara menjatuhkan benda seperti batu api dari langit. Langit menyala merah. Saya pikir kiamat datang, ujar Miriam, seorang ibu rumah tangga yang tinggal 500 meter dari lokasi ledakan. Lalu saya dengar suara semacam raungan hewan dari udara, seperti elang, tapi sangat besar dan serak. Tentara yang dikirim untuk menyelidiki lokasi mendapati jejak kaki besar di atas aspal terbakar. Jejak itu tidak cocok dengan hewan manapun yang dikenal. Bahkan sensor panas milik militer menunjukkan suhu tinggi masih tersisa berjam-jam setelah makhluk itu pergi. Seolah-olah tanahnya terbakar dari dalam. Di hari yang sama, pangkalan udara Ramon juga mengalami gangguan. Radar mereka lumpuh total selama 11 menit. Dan dalam waktu itu, semua kamera CCTV mati serentak. Ketika kembali menyala, satu hanggar pesawat tempur sudah hangus dan satu jet tempur lenyap tanpa jejak. Semua terjadi dalam senyap, ungkap seorang perwira AU yang tidak ingin disebut namanya. Kami tidak melihat apapun masuk. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya tiba-tiba hancur. Ketakutan mulai merayap. Pasar-pasar kosong. Sekolah ditutup. Pemerintah menyatakan status darurat nasional, bukan karena perang, melainkan karena fenomena misterius yang belum bisa dijelaskan. Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menyebut ini sebagai hukuman alam atas penggundulan hutan dan pembakaran wilayah Palestina. Yang lain percaya bahwa ini adalah tanda-tanda kemunculan Dajjal, atau bahkan eksperimen rahasia militer Israel sendiri yang lepas kendali. Yang mengejutkan, kelompok ultra-ortodoks Yahudi mengeluarkan pernyataan yang jarang mereka sampaikan secara publik. Dalam doa bersama di Yerusalem, mereka menyebut ini sebagai hukuman langit atas kesombongan manusia. Namun belum selesai spekulasi berkembang, hal tak terduga kembali terjadi. Sebuah kamera satelit milik Eropa yang memantau kebakaran di Israel menangkap gambar siluet raksasa dari langit. Makhluk bersayap, berdiri di balik asap dengan tinggi lebih dari 50 meter. Dan matanya menyala merah terang. Kementerian Pertahanan Israel langsung membantah, menyebut itu efek optik. Tapi gambar itu telanjur tersebar, bahkan muncul di halaman depan media internasional. Di sela ketegangan itu, seorang anak Palestina di jalur Gaza ditemukan tak sengaja merekam kawanan gajah liar dari jarak dekat, sedang berbaris seperti pasukan di sebuah ladang terbakar. Anehnya, anak itu berkata, "Mereka tidak ganggu saya. Mereka hanya lewat." Tapi semua burung terbang di atas mereka, seperti mengawal. Warga mulai percaya bahwa makhluk-makhluk itu datang bukan untuk menyerang manusia biasa, tapi untuk menghancurkan pusat-pusat militer tertentu. Di akhir hari, dunia menyaksikan dari televisi dan internet, sebuah negara dengan kekuatan militer tinggi, lumpuh bukan karena rudal,
bukan karena invasi, tetapi karena kekuatan alam misterius yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Dan malam itu, ketika api masih berkobar dan sirine meraung di seluruh Israel, seorang jurnalis senior menutup siarannya dengan kalimat yang menggetarkan. Jika ini bukan perang, maka kita sedang diserang oleh sesuatu yang lebih tua, lebih purba, lebih besar dari peperangan manusia. Sahabat semua, peristiwa ini meninggalkan banyak tanda tanya besar. Api yang belum padam, jejak makhluk raksasa yang belum terungkap, dan trauma yang masih menghantui para saksi mata. Dunia seakan sedang menyaksikan babak baru dari kekuatan alam, atau mungkin sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar alam. Apakah ini peringatan? Ataukah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan belum pernah kita bayangkan? Yang jelas, serangan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pesan, dan dunia belum siap menerima jawabannya. Terima kasih telah menonton, menyimak, dan menyebarkan kisah ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kisah selanjutnya yang akan mengungkap lebih banyak fakta mengejutkan, analisa ilmiah, hingga kesaksian-kesaksian baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.